Pernahkah kamu merasa otakmu seperti berantakan saat belajar? Seolah-olah semua informasi hanya menumpuk tanpa bentuk yang jelas? Itu karena otak kita tidak bekerja seperti lemari arsip tempat kita bisa menyimpan dan mengambil data kapan saja, melainkan seperti puzzle raksasa yang terus berkembang. Dan seperti puzzle, otak tidak hanya menyimpan potongan informasi, tapi berusaha menyusunnya ke dalam pola yang saling terhubung. Ketika kita belajar, otak sebenarnya sedang mencari cara untuk menyambungkan potongan-potongan itu menjadi gambar yang utuh dan bermakna. Itulah mengapa, saat kita mendapatkan pengetahuan baru, kita merasa klik, karena satu potongan puzzle akhirnya menemukan tempatnya dalam gambaran besar di kepala kita. Strukturisasi ini bukan kemampuan bawaan, tapi bisa dilatih. Dan semakin terlatih kamu menyusun puzzle dalam otakmu, semakin cepat dan kuat kamu memahami sesuatu. Masalahnya, banyak orang belajar tanpa menyadari bahwa mereka sedang bermain puzzle. Mereka menghafal fakta, rumus, atau definisi tanpa tahu bagaimana semua itu terhubung. Akibatnya, yang mereka miliki hanyalah potongan-potongan acak yang mudah terlupa. Bayangkan main puzzle tanpa melihat gambarnya, kamu hanya akan menebak-nebak dan frustrasi. Tapi jika kamu tahu gambar besarnya, kamu bisa mulai dari sudut, cari potongan yang cocok, dan perlahan membangun pemahaman yang utuh. Begitu pula dengan belajar, kamu perlu tahu konteks, struktur, dan logika dari apa yang sedang kamu pelajari. Kamu butuh kerangka. Kamu butuh arah. Tanpa itu, belajar akan terasa berat, membingungkan, dan cepat menguap. Salah satu strategi yang paling ampuh adalah membuat peta konsep atau visualisasi struktur dari informasi yang kamu pelajari. Misalnya, saat belajar tentang sistem pernapasan, jangan hanya menghafal nama organ. Bayangkan alur udaranya, gambarkan jalurnya, dan hubungkan dengan fungsinya. Dengan begitu, otakmu tidak hanya menyimpan kata-kata, tapi juga hubungan antar bagian. Ini yang disebut pembelajaran struktur, bukan sekadar tahu bagian-bagiannya, tapi juga tahu bagaimana bagian itu bekerja bersama. Ketika otakmu menyimpan informasi dalam bentuk struktur, ia lebih mudah mengingat, lebih cepat memahami, dan lebih fleksibel dalam menerapkan pengetahuan ke situasi baru. Inilah perbedaan utama antara belajar mekanis dan belajar fungsional. Yang satu sekadar tahu. Yang satunya lagi benar-benar paham. Namun, menyusun puzzle tidak selalu mulus. Terkadang kamu menemukan potongan yang tampak cocok tapi ternyata salah. Dalam belajar, ini seperti konsep yang kamu pahami secara keliru lalu kamu pertahankan terus-menerus. Oleh karena itu, refleksi dan evaluasi penting dalam proses strukturisasi. Luangkan waktu untuk meninjau ulang pemahamanmu. Bertanya, apakah pola ini masuk akal? Apakah hubungannya konsisten? Apakah ada bagian yang belum tersambung? Saat kamu menemukan potongan yang tidak pas, jangan panik. Itu adalah sinyal bahwa kamu sedang berkembang. Otakmu sedang menyusun ulang struktur agar lebih akurat. Proses ini memang butuh waktu dan kesabaran, tapi hasilnya luar biasa. Kamu tidak hanya pintar secara teoritis, tapi mampu berpikir sistematis dan kreatif dalam menghadapi masalah dunia nyata. Pada akhirnya, belajar seperti main puzzle adalah cara alami otak menyusun pengetahuan. Dan semakin kamu menyadari pola ini, semakin kamu bisa memanfaatkannya untuk belajar lebih dalam dan bertahan lebih lama. Belajar bukan tentang siapa yang paling cepat menghafal, tapi siapa yang paling rapi menyusun. Karena pengetahuan yang rapi di kepala adalah fondasi untuk berpikir jernih, membuat keputusan cerdas, dan menciptakan solusi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Jadi lain kali kamu belajar sesuatu yang baru, berhenti sejenak. Bayangkan itu seperti potongan puzzle. Tanya dirimu, ini masuk ke bagian mana? Terhubung dengan pengetahuan apa yang sudah kamu punya? Dan perlahan, kamu akan membentuk gambaran besar yang bukan hanya utuh, tapi juga milikmu sendiri, dibangun oleh otakmu, dengan caramu, satu potongan demi satu potongan.